Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Tetap semangat ya menjalani ibadah puasa di hari ini, walaupun cuaca agak emang sedikit panas ya, kayaknya mulai memasuki musim kemarau. Tetap semangat aja ya sampai hari terakhir ke-30. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raden Muhammad Rizky dari kelas 12.1. Akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan mengenai teknik dasar gaya dada dalam berenang. Langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian renang gaya dada. Renang gaya dada adalah salah satu teknik renang yang menyerupai gerakan katak saat berenang. Renang gaya dada disebut juga dengan istilah breaststroke. Disebut demikian karena renang gaya dada dilakukan mirip dengan gerakan katak atau cara gerak katak berenang. Itu tuh lebih ke arah kakinya sih. Katak kan kakinya kalau berenang itu sama lah gitu gerakannya dengan gaya dada ini gitu. Makanya gerakan gaya dada ini disebut dengan breaststroke. Lalu perbedaannya, pada saat meluncur, renang gaya dada meluruskan kedua kaki dengan lengan, sedangkan pada gerakan katak sikap seperti ini tidak dijumpai. Renang gaya dada dikenal dengan kecepatan yang lebih lambat dibandingkan gaya renang lainnya, tetapi memberikan stabilitas dan memungkinkan perenang untuk bernapas dengan lebih leluasa. Dalam kompetisi renang, gaya dada memiliki aturan tertentu seperti pergerakan lengan dan kaki yang harus dilakukan secara bersamaan dan kepala harus melewati permukaan air dalam setiap siklus gerakan dan juga pernapasan. Lalu selanjutnya di sini ada sejarah renang gaya dada. Renang gaya dada telah ditemukan berabad-abad yang lalu. Ada beberapa bukti sejarah menunjukkan bahwa gaya ini tuh telah digunakan sejak zaman Mesir kuno. Adapun terbagi menjadi beberapa era. Yang pertama yaitu era kuno. Catatan pertama tentang renang gaya dada berasal dari peradaban Mesir dan Yunani kuno, di mana renang digunakan sebagai keterampilan bertahan hidup dan olahraga. Selanjutnya pada abad ke-16, renang mulai berkembang sebagai olahraga dan gaya dada menjadi salah satu teknik utama yang diajarkan. Lalu pada abad ke-19, kompetisi renang mulai berkembang di Eropa dan renang gaya dada menjadi salah satu gaya standar dalam perlombaan. Dan sekarang era modern, gaya dada mengalami penyempurnaan teknik seperti aturan mengenai gerakan tangan dan kaki yang lebih efisien untuk mengurangi hambatan air. Lalu, kapankah kita menggunakan gaya dada dalam renang? Renang gaya dada itu lebih cocok digunakan dalam situasi-situasi tertentu, seperti misalkan renang rekreasi. Gaya ini sering digunakan dalam aktivitas renang santai karena memungkinkan perenang untuk tetap melihat ke depan dan bernapas dengan mudah. Lalu, renang gaya dada ini juga digunakan dalam penolongan dalam keadaan darurat, misalnya dalam kecelakaan di dalam air, misalkan ada orang tenggelam dan sebagainya. Karena gaya dada tidak menghabiskan banyak energi dan memungkinkan penolong atau perenang mengangkat kepala lebih sering. Gaya ini sering digunakan dalam penyelamatan air. Selain itu juga renang gaya dada itu digunakan untuk jarak jauh. Dalam beberapa kondisi, renang gaya dada digunakan untuk berenang dalam jarak jauh karena lebih hemat energi dibandingkan gaya lainnya. Selanjutnya yaitu perlombaan renang. Gaya dada juga menjadi salah satu kategori lomba renang resmi dalam kompetisi seperti Olimpiade. Lalu selanjutnya ada kelebihan renang gaya dada. Yang pertama yaitu mudah dipelajari. Teknik dasar gaya dada relatif lebih mudah dibandingkan gaya lainnya, seperti gaya kupu-kupu atau gaya bebas. Selain itu juga gaya dada itu cocok untuk pemula yang ingin belajar berenang karena emang tekniknya itu lebih mudah gitu untuk dipraktikkan. Lalu yang kedua, lebih stabil dan seimbang.
gaya dada memberikan keseimbangan tubuh yang baik di dalam air. Posisi kepala dapat tetap ada di atas air sehingga memudahkan perenang untuk mengontrol tekanan. Hemat energi. Yang ketiga, hemat energi. Dibandingkan dengan gaya lainnya, gaya dada lebih irit energi karena pergerakannya yang lambat dan berirama. Cocok untuk berenang dalam jarak jauh atau waktu yang sangat lama. Lalu yang keempat yaitu mudah untuk bernapas. Kepala bisa lebih sering berada di atas air sehingga pernapasan menjadi lebih nyaman dan teratur. Lalu yang kelima yaitu cocok untuk penyelamatan di dalam air. Seperti yang tadi dijelaskan, karena emang memungkinkan kepala tetap berada di atas air dan memiliki kecepatan yang stabil. Gaya dada sering digunakan dalam teknik penyelamatan di dalam air, baik itu kecelakaan di dalam air seperti tenggelam, kehabisan napas, dan lain-lain. Lalu yang keenam, baik untuk rehabilitasi dan terapi air. Gaya dada sering digunakan dalam program rehabilitasi karena tekanan pada tubuh lebih ringan dibandingkan gaya lainnya. Selain itu juga bermanfaat bagi orang dengan masalah persendian atau pemulihan dari cedera. Adapun kekurangan renang gaya dada, itu yang pertama, kecepatan lebih lambat. Dibandingkan dengan gaya bebas atau gaya kupu-kupu, renang gaya dada memiliki kecepatan yang lebih rendah atau lambat, dan juga tidak cocok untuk perlombaan yang membutuhkan kecepatan tinggi. Lalu yang kedua, membutuhkan koordinasi yang baik. Meskipun mudah dipelajari dan teknik gaya dada tetap membutuhkan koordinasi antara gerakan tangan, kaki, serta pernapasan agar lebih efektif. Jika koordinasi kurang baik, renang bisa saja terasa lebih melelahkan. Lebih banyak hambatan air. Gerakan kaki yang membuka ke samping menciptakan lebih banyak hambatan dibandingkan gaya bebas atau gaya punggung. Efisiensi renang bisa menurun jika tekniknya kurang tepat. Lalu yang keempat, bisa menyebabkan nyeri di leher atau punggung. Jika kepala terus-menerus diangkat ke atas permukaan air saat berenang, hal ini bisa menyebabkan ketegangan di leher dan juga pundak. Untuk menghindari hal ini, perenang disarankan untuk sesekali menurunkan kepala ke dalam air. Yang kelima, yaitu gerakan kaki kurang efektif jika tidak dilakukan dengan benar. Jika teknik tendangan kaki tidak sempurna, dorongan yang dihasilkan akan lebih lemah dan mengurangi kecepatan renang. Kaki benar-benar harus melakukan gerakan menyerupai katak untuk mendapatkan dorongan yang maksimal. Adapun teknik renang gaya dada. Teknik renang gaya dada memiliki teknik khusus yang dilakukan dengan benar agar gerakan lebih efisien dan menghasilkan kecepatan optimal. Berikut ini adalah teknik-teknik dasar dalam renang gaya dada. Yang pertama, posisi tubuh. Tubuh harus sejajar dengan permukaan air dalam posisi horizontal. Jadi tubuh tuh harus sejajar dengan permukaan air, tidak boleh ada yang tenggelam ataupun terlalu tinggi. Jadi posisinya harus sejajar dengan air horizontal. Kepala menghadap ke depan, tidak boleh sedikit turun ke dalam air untuk mengurangi hambatan. Pinggul dan kaki tetap berada dalam garis lurus dengan tubuh, seperti pada di gambar. Lalu gerakan tangan. Gerakan tangan dimulai dengan kedua tangan lurus ke depan dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Tarik tangan ke samping dalam membentuk setengah lingkaran sehingga sejajar dengan bahu. Tangan kemudian ke posisi awal dengan gerakan menyatukan kedua telapak tangan di depan dada. Pastikan juga gerakan tangan dilakukan secara bersamaan dan tidak bergantian. Gerakan tangan ini bisa dilihat seperti gambar di samping. Selanjutnya ada gerakan kaki atau tendangan katak. Kaki ditekuk ke arah bokong dengan lutut tetap berada di dalam air. Kaki dibuka ke samping dan mendorong air ke belakang dengan telapak kaki untuk menghasilkan dorongan.
Setelah menendang, kaki kembali dirapatkan dan diluruskan untuk mengurangi hambatan. Contohnya seperti gambar di samping. Selanjutnya ada teknik pernapasan. Pengambilan napas dilakukan saat kepala naik ke atas permukaan air setelah gerakan tangan. Mulut dibuka untuk menghirup udara, lalu kepala kembali masuk ke dalam air saat tangan diluruskan ke depan. Pernapasan harus teratur agar tidak cepat lelah dan tetap mendapatkan oksigen yang cukup. Selanjutnya yaitu koordinasi gerakan. Gerakan tangan dan kaki harus dilakukan dalam urutan yang benar untuk mempertahankan kecepatan dan keseimbangan. Setiap siklus yang dimulai dengan gerakan tangan diikuti dengan pernapasan, kemudian tendangan kaki dan diakhiri dengan meluncur. Meluncur yang baik akan membantu mengurangi hambatan dan meningkatkan kecepatan berenang. Lalu yang terakhir ada manfaat renang gaya dada. Renang gaya dada memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan kebugaran tubuh, diantaranya yaitu meningkatkan kesehatan jantung. Berenang secara rutin dapat memperkuat jantung dan sistem peredaran darah sehingga mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Melatih otot tubuh. Gaya dada melibatkan berbagai kelompok otot, terutama otot dada, lengan, punggung, dan juga kaki. Meningkatkan fleksibilitas dan koordinasi. Gerakan tangan dan kaki dalam gaya dada melatih fleksibilitas sendi serta koordinasi tubuh. Lalu yang selanjutnya membantu relaksasi dan mengurangi stres. Berenang dapat meredakan stres dan meningkatkan kesejahteraan mental karena efek menenangkan dari air. Selanjutnya baik untuk pemulihan cedera. Karena gaya dada tidak terlalu membebani persendian, teknik ini sering digunakan dalam terapi rehabilitasi bagi penderita cedera. Lalu yang terakhir, meningkatkan kapasitas paru-paru. Teknik pernapasan dalam gaya dada dapat melatih paru-paru untuk bekerja lebih efisien. Mungkin sekian dari saya atas presentasi mengenai renang gaya dada. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata serta bahasa yang tidak mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.